Selamat siang teman-teman semua, perkenalkan nama saya Esther Valerie Wijaya, absen 12, bersama dengan rekan-rekan saya. Saya Kris Cantika, nomor absen 17. Dan saya Margaret Yvonne Mayuana Debaritukan, absen 22. Akan berbagi informasi mengenai salah satu situs peninggalan sejarah penting dari masa kolonial Belanda di kota Surakarta, yaitu Benteng Vastenburg. Kami memilih topik ini karena Benteng Vastenburg memiliki nilai sejarah yang tinggi, menggambarkan masa kolonial yang panjang serta perubahan sosial dan infrastruktur di kota Surakarta. Melalui video ini, kami ingin mengajak teman-teman untuk lebih mengenal sejarah dan pentingnya Benteng Vastenburg sebagai bukti peradaban masa lalu yang masih dapat kita saksikan hingga saat ini. Kami membuat video ini bukan hanya sebagai bentuk pembelajaran dalam memahami warisan sejarah lokal di kota Surakarta, tetapi juga untuk memenuhi tugas proyek penilaian sumatif akhir semester untuk mata kuliah sejarah fase F kelas 11 semester 1 di SMK Katolik Santo Mikael Surakarta. Harapan kami video ini memberikan wawasan dan manfaat bagi Anda semua dalam memahami warisan sejarah kota kita. Kali ini kami diberi kesempatan untuk membuat video langsung di Benteng Vastenburg. Menurut Bimo Hernowo dalam studi kasusnya yang mengambil hasil pembahasan dari De Almeida 1864 menulis bahwa Benteng de Grootmoedigheid dikatakan berdiri pada tahun 1740-an yang kemudian dimodifikasi dengan rencana desain benteng ke Projectierde Fort van Surakarta tahun 1756. Benteng de Grootmoedigheid 1743 dibangun di masa pemerintahan Gubernur Jenderal VOC Gustav Willem Baron van Imhoff yang lahir pada tahun 1705 dan meninggal pada 1750. Dia adalah seorang keturunan bangsawan dari Ostfriesland, Jerman, memimpin VOC pada tahun 1743 hingga 1750. Banyak kemajuan yang terjadi di Hindia Belanda saat itu. Antara lain banyak diadakannya fasilitas sekolah, kantor pos, rumah sakit, dan surat kabar. Benteng Vastenburg dibangun dalam dua tahap, yaitu pada 1745 dan 1756. Pada awalnya bangunan ini diberi nama Benteng Grootmoedigheid yang berarti kemurahan hati. Pada 1756, bangunannya diperluas dan setelah selesai, namanya diubah menjadi Benteng Vastenburg yang artinya kokoh. Benteng Vastenburg merupakan benteng yang termasuk ke dalam jaringan utama pertahanan militer pemerintah kolonial Belanda untuk mengawasi Kasunanan Surakarta. Tujuan awal pembangunan benteng ini adalah sebagai pusat pengawasan dan pertahanan bagi pemerintah kolonial Belanda terhadap Kasunanan Surakarta. Benteng ini berfungsi sebagai tempat untuk mengawasi kegiatan di Istana Keraton Surakarta dan sekitarnya, memastikan stabilitas politik, serta mengontrol wilayah strategis di Jawa Tengah. Benteng Vastenburg juga digunakan sebagai markas militer dan tempat tinggal pasukan Belanda. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, fungsi awal pembangunan Benteng Vastenburg adalah sebagai tempat untuk mengawasi kegiatan di Istana Keraton Surakarta dan sekitarnya, memastikan stabilitas politik, serta mengontrol wilayah strategis di Jawa Tengah. Namun, fungsi tadi sudah beralih karena setelah Indonesia merdeka, Benteng Vastenburg digunakan sebagai markas Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Pada saat Indonesia dipimpin oleh Presiden I.R. Soekarno dan Solo dimasukkan ke Karisidenan Surakarta. Pada tahun 1970 hingga 1980-an, benteng ini kembali beralih fungsi
yaitu sebagai markas pusat Brigade Infanteri 6 atau Trisakti Baradaya Kostrad untuk wilayah Karesidenan Surakarta dan sekitarnya. Memasuki akhir abad ke-20, Benteng Vastenburg sempat terbengkalai dan berada di tengah konflik kepemilikan. Menurut informasi dari kompas.com, di sejumlah titik di kawasan Benteng Vastenburg, izin penggunaan kegiatan diserahkan ke Kejaksaan Negeri atau Kajari di Kota Solo, Jawa Tengah. Konflik ini terjadi antara nama terpidana Beni Cokro Saputro dan Heru Hidayat. Dengan nilai pengembalian kepada negara untuk Heru Hidayat kurang lebih 10 triliun, kemudian untuk Beni Cokro kurang lebih 6 triliun. Hingga pada tahun 2010, benteng ini akhirnya ditetapkan sebagai situs cagar budaya dan dilakukan restorasi oleh Presiden Joko Widodo selama tahun 2005 hingga 2012 saat masanya menjabat menjadi wali kota Solo. Tujuannya untuk memperbaiki beberapa sisi bangunannya. Fungsi lainnya terkadang halaman luar benteng biasanya digunakan sebagai tempat pentas atau acara tahunan di Solo. Selain sejarah peninggalan kolonial, Benteng Vastenburg juga menyimpan cerita kelam pada masa kolonial Belanda. Benteng ini menjadi simbol penindasan terhadap rakyat lokal, karena digunakan untuk menekan perlawanan rakyat dan mengawasi gerakan Kasunanan Surakarta. Selama tahun 1942 sampai dengan 1945, benteng ini beralih fungsi menjadi tempat penahanan, penyiksaan, dan eksekusi para pejuang kemerdekaan Indonesia. Banyak tahanan mengalami perlakuan tidak manusiawi di dalam benteng, menjadikannya saksi bisu kekejaman perang dan perjuangan bangsa. Setelah Indonesia merdeka, benteng ini sempat terbengkalai, namun tetap menjadi simbol peringatan akan masa-masa penuh penderitaan dan perjuangan. Mata airmu dari Solo. Dampak keberadaan benteng pada zaman dulu, berdasarkan pendapat kami, benteng tersebut membawa petaka bagi masyarakat zaman dulu, karena kehidupan mereka dipantau hingga akhirnya dalam beberapa kasus, masyarakat lokal mungkin merasa tertekan oleh kehadiran pasukan Belanda dan kebijakan yang diterapkan. Selain itu, karena adanya benteng tersebut, membuat Benteng Vastenburg menjadi titik pertemuan antara budaya Belanda dan budaya lokal. Masyarakat sekitar mungkin terpengaruh oleh budaya Belanda dalam berbagai aspek kehidupan, seperti bahasa, makanan, dan cara berpakaian. Ini dapat menghasilkan akulturasi, tetapi juga bisa menimbulkan konflik identitas. Melalui proyek ini, kami menyadari bahwa pentingnya kita sebagai anak muda generasi penerus bangsa dalam menjaga warisan sejarah, terutama di kota Surakarta ini. Pada saat mengerjakan proyek ini, kami juga mengerti bahwa banyak sekali sejarah dan cerita kelam masa lalu yang dihadapi oleh masyarakat Solo dalam memerangi kaum penjajah. Oleh karena itu, kami mengajak teman-teman sekalian untuk lebih mengenal sejarah dan budaya bangsa Indonesia. Air mengalir